Pokoknya setiap sesuatu yang memabukkan itu namanya khamar. Jadi setiap khamar hukumnya haram. Penyanyi dangdut Ridho Rhoma kembali diamankan polisi atas kasus narkoba. Sebelumnya, pada tahun 2017 silam, Ridho Rhoma juga pernah diciduk polisi atas kasus yang sama. Kemudian tahun yang kedua, Jokowi sama Ahok. Jokowi Muslim, tapi orang tuanya Kristen. Jokowi Muslim, tapi orang tuanya Kristen. Yang dituduhkan kepada saya bahwa Rhoma Irama itu memfitnah Ibunda Jokowi. Ini tidak saya lakukan. Yang saya katakan adalah Jokowi itu orang tuanya Kristen. Nah, ini pun saya dapat dari internet. Nah, makanya saya kan itu sepintas, bukan setekanan bahwa orang tua Jokowi itu Kristen. Tidak, itu sepintas. Ya, ini bulan Ramadan, bulan puasa lah. Kita saling memaafkan gitu aja. Kalau tadi dibilang saya dimaafkan, salah saya dalam konteks penjelasan Al-Quran, saya nggak merasa bersalah, Mas Joko. Ya. Kalau orang mengkonsumsi minuman keras atau yang memabukkan, narkoba dan sebagainya, maka dia telah menelan rijsun min amali syaitan. Dia akan berkelakuan seperti syaitan. Saya mohon maaf kepada yang terutama orang tua saya, Bapak, Mama. Untuk saudara MR dan RR, hasil tes urin positif mengandung metavitamin dan amfetamin. Raja Dangdut kembali digoyang. Kali ini bukan digoyang karena kendang, tapi karena ulah salah satu putra kesayangannya yang kembali dikandang. Sungguh terlalu dan malu. Rhoma Irama ini identik dengan lagu-lagu berlirik religi, mulai dari La ilaha illallah, Sebujur bangkai, Setan pasti kalah, Hari berbangkit, Perjuangan dan doa, Boleh saja, Kiamat, dan tak lupa Mira Santika. Khamar itu sesuatu yang memabukkan. Misalnya ada minuman keras, kemudian ada lagi narkoba, narkotika, ya. Pokoknya setiap sesuatu yang memabukkan itu namanya khamar. Jadi setiap khamar hukumnya haram. Penyanyi dangdut Ridho Rhoma kembali diamankan polisi atas kasus narkoba. Sebelumnya, pada tahun 2017 silam, Ridho Rhoma juga pernah diciduk polisi atas kasus yang sama. Ridho Rhoma diamankan Satuan Reserse Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan barang bukti berupa 3 butir ekstasi di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Tanggal 4 yang lalu memang telah mengamankan satu orang MR alias SRR ini di salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Untuk saudara MR dan RR, hasil tes urin positif mengandung metavitamin dan amfetamin. Saya mohon maaf kepada yang terutama orang tua saya, Bapak, Mama. Akibat narkoba itu tawuran antar warga, tawuran antar pelajar, tawuran antar komponen bangsa masyarakat. Itu setelah diinvestigasi ternyata penyebabnya adalah ada yang menggunakan narkoba. Ya, lagu yang bercerita tentang narkoboy itu ternyata menjadi bumerang bagi Rhoma, di mana saat ini Ridho Rhoma kembali diciduk polisi lantaran ketahuan mengkonsumsi narkoba untuk kedua kalinya. Rupanya apa yang didengungkan Rhoma sampai ke hati penggemar, namun tak sampai ke telinga anaknya. Atau memang sang anak tahu kemunafikan bapaknya itu? Kalau orang mengkonsumsi minuman keras atau yang memabukkan, narkoba dan sebagainya, maka dia telah menelan rijsun min amali syaitan. Dia akan berkelakuan seperti syaitan. Polisi menjerat Ridho Rhoma dengan pasal 112 ayat 1 subsidiar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ia terancam hukuman 4 tahun penjara. Next, kalau kamu kerjain ini lagi, Papa yang sab loh. Papa nggak ikut campur, Pak, angkat tangan. Silakan atasi sendiri. Siapa? Gitu. Dengan barang bukti yang memang ditemukan padanya
pada saudara MR pada saat dilakukan penggeledahan dalam kantong celananya ditemukan ada 3 butir ekstasi. Saya memohon maaf atas kegagalan saya dalam berjuang melawan adiksi saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya syaitan berkeinginan untuk menjadikan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui narkoba dan perjudian. Sebelumnya Ridho Roma pernah diciduk polisi tahun 2017 atas kasus sabu-sabu. Ia bebas bersyarat bulan Januari 2020 lalu setelah menjalani hukuman 1,5 tahun penjara. Nah, jadi kemarin saya bilang itu juga, udah kita pamit ya, bahwa kamu silahkan jalan sendiri, Papa cuma bantu doa aja, kalau doa nggak boleh putus sebagai orang tua. Dan Papa maafkan kamu, doaan kamu, dan hadapi itu, jangan pernah putus asa. Seperti diketahui setelah mulai aktif berpolitik, Roma mulai sok asik dengan bermain sara, kemudian menyebarkan hoaks tentang agama almarhum Ibunda Joko Widodo pada saat hendak mencalonkan diri menuju DKI 1. Dengan teganya, Roma Irama memfitnah ibu dari Presiden Jokowi beragama Kristen. Ceramah Bang Haji itu berada di Masjid Al-Isra, Tanjung Duren pada tanggal 29 Juli 2012. Secara eksplisit menyebut nama pasangan calon gubernur Joko Widodo Basuki Cahayapurnama. Bahkan Roma Irama secara terang-terangan menyerang pasangan cagup yang didukung PDIP dan Partai Gerindra tersebut. Hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali mengangkat seorang pemimpin ke orang kafir di samping orang-orang yang beriman. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Apakah kamu mau membuka peluang bagi Allah untuk menghukum kamu? Ini sanksi kalau kita memilih pemimpin yang non-muslim, maka sanksinya adalah akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bawah muslim, Nagawi, muslim. Kalau di bawah Betawi, Nagawi, Betawi. Harus jelas. Ceritakan sama Allah. Ini zaman kemerdekaan, zaman keterbukaan. Kemudian zaman yang kedua, Jokowi sama Ahok. Jokowi Muslim, tapi orang tuanya Kristen. Jokowi Muslim, tapi orang tuanya Kristen. Jokowi Muslim, tapi orang tuanya Kristen. Kemudian suku bangsanya adalah Ahok, suku bangsanya Cina, agamanya Kristen. Ini harus dijelaskan, ya, bahwa siapa pemimpin, siapa calonnya harus jelas, supaya kita nggak memilih pemimpin seperti beli kucing dalam karung. Namun rupanya kasus ini menjadi rumit tatkala menjadi sorotan oleh Bawaslu dan Roma dipertemukan secara langsung dengan Jokowi lewat virtual dalam acara Paduan Karni Ilyas. Namun dengan berbesar hati, dalam acara tersebut, Jokowi mengatakan sudah memaafkan Roma Irama yang menuduh ibunya beragama Kristen. Maaf saya tidak semata-mata mengatakan ibunya Jokowi itu kafir, tidak. Yang dituduhkan kepada saya bahwa Roma Irama itu memfitnah Ibunda Jokowi. Ini tidak saya lakukan. Yang saya katakan adalah Jokowi itu orang tuanya Kristen. Nah, ini pun saya dapat dari internet. Jadi bukan semata-mata dari pengetahuan saya, tapi internet yang beredar seperti itu, Mas Joko. Ya. Nah, jadi ini sifatnya saya mendapat informasi yang luas di masyarakat. Justru dari Roma Irama sendiri yang nampaknya masih belum selesai dengan permasalahannya itu. Kalau memang tulus, alhamdulillah. Kalau tendensius, astagfirullah, ungkap Roma pada Selasa 14 Agustus malam. Ini berita yang sangat meluas, yang umum di internet ini kan valid, boleh dibilang kan seperti itu, ya. Artinya di seluruh mana-mana, di FB, di mana lagi Twitter, seperti itu. Justru di situ yang kurang valid. Nah, makanya saya kan itu sepintas, bukan setekanan bahwa orang tua Jokowi itu Kristen. Tidak, itu sepintas, sebuah ungkapan yang sepintas dan tidak ada tendensi menghina apalagi memfitnah gitu loh. Bang Haji tetap sombong walaupun tersudut.
Dan Jokowi dengan gayanya yang khas mengatakan, karena ibunya telah memaafkan Bang Haji, maka tak ada alasan bagi Jokowi untuk tidak ikut memaafkan Bang Haji. Nggak cuma saya tambahan lagi tadi satu, bahwa jadi kami sebagai umat Islam tidak bisa menyembunyikan bahwa apa yang harus dikatakan oleh Allah, gitu kan. Tapi dalam konteks berbangsa, bermasyarakat, mari kita bersatu. Mari kita saling mencintai, saling menghormati. Lagi pula pada saat itu bulan Ramadan, bulan saling memaafkan. Sungguh sifat teladan yang baik bagi seorang pemimpin. Beruntung DKI Jakarta memiliki gubernur dengan sifat-sifat baik seperti Jokowi saat itu. Ya, ini bulan Ramadan, bulan puasa lah. Kita saling memaafkan, gitu aja. Kalau tadi dibilang saya dimaafkan, salah saya dalam konteks penjelasan Al-Quran, saya nggak merasa bersalah, Mas Joko. Ya. Yang saya sampaikan itu sebuah kebenaran, sebuah firman yang wajib saya sampaikan, bahwa bahkan wajib disampaikan oleh seluruh umat Islam. Yang tidak menyampaikan ini akan berdosa, Mas Joko. Sampaikan sama Ibunda, saya mohon maaf atas tuduhan dari orang, bukan dari saya, ya, bahwa saya telah menyatakan itu. Dan ternyata resiko menyakiti orang yang disakiti diam saja itu besar balasannya. Dan tentu saja yang membalaskan dendamnya adalah alam. Terbukti, pasca Roma memfitnah orang yang tak pernah sama sekali menyakiti dirinya tersebut, anaknya Ridho Roma terjerat kasus narkoba. Tidak hanya sekali, namun 2 kali. Sungguh terlalu. Dakwah Roma gagal. Mira Saktika hanyalah lagu semata yang disemburkan untuk fansnya, namun tak digubris oleh anaknya. Pedangdut Ridho Roma ditangkap polisi terkait kasus narkoba untuk kedua kalinya. Lalu, apa alasan Ridho Roma kembali mengkonsumsi narkoba? Alasannya untuk bersenang-senang. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus di Polres Depok, Jalan Margonda Raya, pada Selasa 9 Februari 2021. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepolisian yang telah menangkap Ridho sejak awal. Begitu Ridho didapati menyimpan amfetamin, langsung ketangkap. Bayangkan kalau misalnya seminggu, sebulan, 2 bulan baru ketangkap, atau setahun, barangkali overdose sudah. Nah, jadi sambil itu kita juga, saya keluarga bersyukur, terima kasih pada pihak kepolisian. Yusri menyebut Ridho Roma kembali menggunakan barang haram itu saat mendatangi sebuah acara di Bali. Saat dilakukan penangkapan, Ridho Roma belum sempat menggunakan barang tersebut. Jelas ini sangat berdampak pada Roma, meskipun bukan dia yang jadi pemakai. Pertama, tentu dia akan disibukkan mengurus Ridho. Akibatnya urusan lain jadi terbengkalai. Bisa kita lihat bagaimana kondisi partai yang didirikan Rhoma Irama. Partai idamannya sekarang hidup segan mati tak mau. Gak ada perkembangan yang bisa dibanggakan. Karena itu, Rhoma gak bisa fokus mengurusnya lagi. Kedua, ia akan turut malu doang. Selama ini dikenal sebagai pendakwah, punya lagu yang mengingatkan anak muda untuk tidak pakai narkoba. Ternyata anaknya sendiri yang pakai narkoba. Siapa coba yang tidak malu dihadapkan dengan kondisi seperti itu? Sungguh terlalu Bang Haji. Ridhonya nyimeng, Rhomanya kurus. Sekarang apalagi yang bisa dipercaya dari Bang Haji ini? Cara berpolitiknya Sarah, lagunya terlalu.